Para ulama-ulama sufi itu mengatakan asyamu thariqatun wa wasilatun ilallah. Puasa itu bisa menjadi jalan atau sarana untuk kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Jadi semua ibadah yang berkaitan dengan Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah yang sangat bisa mengantarkan kita mengenal Allah. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah. Mahdhah itu murni, ibadah itu berkaitan antara kita dengan Allah. Maka kalau kita puasa itu kita jadikan thariqat, misalnya thariqatun wa wasilatun ilallah. Kita dengan puasa belajar mengenali Allah. Pertama tentu dengan kesadaran bahwa kita menjalankan puasa itu ya memang karena perintah Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka yang diingat ketika puasa itu, ya tentu Allah ingin menjalankan perintahnya Allah. Terus dilarang makan. Makan itu aslinya halal. Boleh makan minum sakarpe. Tapi ketika puasa kita mengendalikan. Sementara tidak makan itu karena ingat perintah Allah. Ya semuanya termasuk mengendalikan omongan, mengendalikan mata, mengendalikan tangan kita untuk tidak berbuat jahil. Tidak ngetik-ngetik di HP yang tidak manfaat. Itu puasa itu jadi sarana untuk mengingat Allah. Sehingga para ulama sufi mengatakan bahwa at-thariqatu ilallah atau as-sayru ilallah, orang berjalan menuju Allah, itu yazulu ma'ahu at-takallufu. Ketika seseorang menjalani ibadah, ingat Allah, itu bersamaan dengan melakukan ibadah itu yazulu at-takalluf. Beban yang terasa berat itu menjadi hilang secara perlahan. Walakinnahu la yasqutu at-taklifu abadan. Tetapi bukan berarti setelah kita merasa terbiasa, merasa enteng melakukan ibadah, terus kita menganggap ibadah itu gugur. Jadi maknanya ini pengalaman orang-orang tasawuf. Banyak yang ketika sudah melakukan ibadah dengan baik, merasa berjalan menuju Allah itu sudah istiqomah. Terus hatinya merasa sudah dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah. Itu kemudian ada pikiran, saya sudah selalu ingat Allah, berarti ibadah itu tidak penting. Ya alasannya ayat yang bicara soal sholat. Ayatnya kan aqimis sholata lidzikri. Lakukan sholat supaya kalian selalu ingat aku. Nah terus ada orang punya pemahaman terbalik. Kalau sudah sholat, tertib, kemudian sudah ingat Allah. Nah kalau sudah selalu ingat Allah walaupun tanpa sholat, berarti sholatnya nggak penting. Itu salah pemahaman. Ada orang yang mengatakan sholat itu kan tujuannya supaya ingat Allah. Sekarang saya sudah ingat, berarti nggak perlu sholat. Itu yang kata ulama-ulama tasawuf, pemahaman yang salah.
Dari as-sairu ilallah, berjalan menuju Allah itu akan yazulu ma'ahu at-takalluf. Pelan-pelan orang itu akan merasa enteng. Nah, kita dilatih di Ramadan ini untuk banyak ibadah itu supaya ketika beribadah itu merasa ringan. Terutama sholat-sholat sunnah, qiyamul lail. Itu diharapkan nanti setelah terbiasa merasa rindu melakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, umumnya karena banyak orang tidak merasakan, kok terawih gitu nek mari Ramadan hilang ya, terawih hilang. Sebenarnya yang diharapkan itu ketika Ramadan dilatih dalam bahasa tasawuf, orang berpuasa itu latihan kholwat. Kholwat itu nyepi, tafrighul qalbi an ma siwallah, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Itu namanya kholwat. Di dunia tasawuf itu ada istilah kholwat. Biasanya kholwat itu nyepi, menghindari keramaian. Terus banyak orang kepingin ketemu Allah itu topo, uzlah, ke alas, nanggone hutan-hutan yang tidak ada kehidupan orang lain. Kadang-kadang cari gua yang jauh dari pemukiman. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terganggu. Ndelok kehidupan dunia ini ruwet, ketemu wong macam-macam. Kadang-kadang yo mikir utang bareng. Lah itu kadang orang tasawuf wis yang penting gak mikir donya, nang guwa wae singitan utawa nang alas, pokoknya ngadep kepada Allah. Itu ada yang punya pemahaman begitu. Makanya orang-orang topo segala macam itu ingin menjernihkan hati. Nah, cuma di ajaran tasawuf yang benar, kholwat itu intinya mengosongkan hati dari yang tidak hubungannya dengan Allah. Jadi hidup bermasyarakat ya biasa saja, tapi yang penting dalam setiap gerak langkah, ucapan itu selalu dikontrol oleh pemahaman kita bahwa kita itu selalu dilihat Allah. Maka puasa itu kan istimewanya di situ sebenarnya. Cuma kita sering tidak merasakan itu. Hadis Nabi itu sudah jelas, sangat populer. Hadis qudsi Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu. Semua amal perbuatan Bani Adam, manusia itu lahu. Ada manfaat untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu hanya untuk saya. Karena puasa itu kita tidak punya manfaat apa-apa. Tidak ada keuntungan untuk kita. Malah nek dipikir cara akal ngono rugi. Wayahe mangan kok oleh mangan. Wayahe ngomong ngalor ngidul, nek posoe kepengin apik kok oleh ngomong sembarangan. Maka kata Allah as-saumu li. Puasa itu hanya untuk saya. Orang lain tidak ada urusan. Bahkan yang puasa itu ya, tidak bisa memamerkan ibadahnya kepada orang. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga menjadi otoritas Allah. Allah yang menilai langsung iki posoi bener apa enggak. Ini perlu saya berikan balasan apa tidak. Maka puasa itu mendidik ketulusan kita di dalam beribadah untuk mengingat Allah. Nanti wa ana ajzi bihi, saya yang akan balas. Kalau benar ya tak kai balasan, kalau enggak ya percuma. Makanya kalau sudah niat puasa itu yang benar. Ya. Eman-eman wis kadung niat poso, niatnya gak bener, nah, maka
puasa itu wasilatun ilallah, sebagai sarana untuk mengenal Allah. Jadi orang puasa itu nek dihitung-hitung ya rugi. Maka disebut ibadah khusus, ibadah yang sangat rahasia, sehingga kalau sudah niat puasa ya puasa sing apik. Nah, latihan kita itu di situ, at-thariqah ilallah. Jadi puasa itu semuanya ya memang semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Kalau misalnya ngelak terus ngombe gak ana wong ngono ya gak masalah. Saking nek ana wong rada sungkan. Tapi tidak ada hubungannya. Menjadi rahasia Allah dan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka kita harus berlatih bahwa puasa itu kita jadikan sarana kholwat. Belajar menafikan segala sesuatu yang tidak terkait dengan Allah.